Baik hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin jemaah Ternate bermunajat di Taman Dukila Kota Ternate. Sebelumnya izinkan kami menyapa yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate, yang kami muliakan Tuan Guru Al-Ustadz Abdul Somad LCMA yang kami cintai, yang kami muliakan Habib Rifki Al-Hamid, Bapak PJ Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini mewakili Gubernur Maluku Utara, yang kami hormati para unsur Forkompinda Provinsi Maluku Utara, para unsur Forkompinda Kota Ternate, Bapak Sekretaris Daerah Kota Ternate yang kami cintai, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate, Ketua-ketua organisasi wanita yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita Kota Ternate, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, teristimewa seluruh hadirin jemaah Ternate bermunajat yang kami cintai karena Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Hadirin yang kami muliakan, tiada agung yang paling agung kecuali keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada patut kita bersyukur kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024, atas cinta dan kasih sayangnya Allah lah kita semua ditempatkan di tempat ini, dihadirkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang lisannya senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi kelak berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang kami muliakan, dalam rangka menyambut hari jadi Ternate yang ke-774 tahun dengan akronim Hajat 774, malam ini Ternate bermunajat bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad sekaligus launching Hajat 774 tahun 2024 oleh yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate kita, Bapak Dr. M. Tauhid Soleman MSI. Hadirin yang kami muliakan, untuk mengawali seluruh rangkaian acara, marilah bersama kita renungkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori Al-Qadri Tahakoto. Untuk itu, dengan segala takzim, disilakan. Gimana fotonya, Pak? Ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, demikian gempa ilahi Rabbi yang telah dikomandangkan oleh Qori Al-Qadri Tahakoto. Semoga segala keberkahan senantiasa tercurah untuk negeri kita tercinta, kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan oleh yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate, sekaligus akan melaunching hajat ke-774 yang akan ditandai dengan pemukulan rebana dan sholawat berjamaah. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Ustadz Haji Abdul Samad LCMA bersama rombongan yang telah datang ke Kota Ternate. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kota Ternate yang malam hari ini juga datang hadir, PJ Sekda Provinsi Maluku Utara Pak Kabinda, yang saya hormati Habib Rifki Al-Hamid, para habaib yang malam hari ini juga hadir, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan para Ketua Organisasi Wanita Kota Ternate, Sekretaris Daerah Kota Ternate, para pimpinan OPD, dan seluruh jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur
kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, dalam suasana yang penuh syahdu kebersamaan pada malam hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangka Ternate bermunajat tabligh akbar sekaligus launching hari jadi Ternate yang ke-774. Insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta taslim tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, andai tolan, para tabi'in, dan insyaallah kita semua umatnya kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah untuk ketiga kalinya beliau datang ke kota Ternate. Tepuk tangan dulu. Sejak tahun 2021, setelah kita saat itu melewati beberapa saat COVID-19, beliau pertama kali datang ke kota Ternate, kemudian melaksanakan tabligh akbar di Masjid Agung Al-Munawwar. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu beliau juga datang ke Ternate. Acara juga disponsori oleh beberapa pihak. Beliau telah datang dan kali ini datang ketiga kalinya. Tetapi khusus untuk datang ketiga kalinya diawali dengan kegiatan tabligh akbar yang nantinya ini adalah menandai dari seluruh rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Ternate yang ke-774 tahun. Ternate telah berusia sangat tua. Mengawali dari 774 tahun itu dihitung dari kontak antara orang Ternate dengan orang luar pada 1250 Masehi. Dengan perhitungan tersebut, maka usia Ternate saat ini 774 tahun. Penetapan tanggal 29 Desember itu adalah sebuah momen ketika Portugis menyerah kepada Sultan Babula pada tanggal 29 Desember 1574. Jadi perhitungan itulah yang digabung antara momen ketika Portugis menyerah kepada Sultan Babula, kemudian bersamaan adanya kontak antara orang Ternate dengan bangsa-bangsa lain di tahun 1250 Masehi. Sehingga dengan dasar tersebut diseminarkan pada awal tahun 2000-an, dan saat ini Ternate telah berusia 774. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sangat berbangga. Alhamdulillah proses politik semua sudah berjalan dengan baik. Sudah tentu di kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kembali menyatu, ya. Kita semua bersatu seperti sedia kala, dengan maksud supaya kita bisa berkumpul bersama, bersatu bersama, insyaallah untuk membangun Ternate lebih baik ke depan. Harapan pada malam hari ini juga kita berharap mudah-mudahan dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tabligh akbar, kita berharap insyaallah Ternate dijauhkan dari segala bala. Selalu dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang menjadi pokok penting, bahwa tabligh akbar adalah menandai dari seluruh rangkaian kegiatan hari jadi Ternate yang ke-774.
Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah datang pada malam hari ini memenuhi tempat di Taman Ukila Ternate, dan sekali lagi menyampaikan salam hormat, terima kasih kepada Profesor Dr. Ustadz Abdul Samad LC dan seluruh rombongan yang telah datang dan malam hari ini akan berada pada majelis ilmu untuk sama-sama kita dengar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subayo. Baik, akan dilanjutkan dengan launching hajat ke-774. Mohon izin kepada seluruh jemaah, kami mohon untuk bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Mohon kerjasamanya untuk bisa menyalakan flash handphonenya. Kita akan sama-sama berselawat dengan pukulan rebana secara bersamaan oleh seluruh Forkopimda Provinsi Maluku Utara maupun Kota Ternate dan tamu-tamu VIP lainnya yang berada di atas. Mohon izin, boleh handphonenya dinyalakan semuanya, kita kerjasamanya. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami mengundang kembali Bapak Wali Kota Ternate ditemani oleh Tuan Guru, boleh berkenan ke depan, dan untuk sholawat akan dipimpin oleh Habib Rizki. Mohon izin berkenan. Mohon izin Bapak Wali Kota dan Tuan Guru berkenan ke depan. Baik, pengumpulan rebana akan dilakukan secara bersamaan sebagai tanda di launchingnya seluruh mulainya seluruh rangkaian hajat ke-774 dari sholawat akan dipimpin langsung oleh Habib Rizki Al-Hamid. Untuk itu dengan segala tanzim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jadi Kota Ternate yang ke-774. Momentum kali ini sebelum kita menyampaikan kita bergembira, maka momentum kali ini juga saya dan Ustadz Abdul Somad mengucapkan selamat kepada Wali Kota terpilih Kota Ternate. Kita tepuk tangan kepada beliau semua, dan seolah-olah Wali Kota terpilih ini adalah hadiah terbesar untuk ulang tahun Kota Ternate yang ke-774, dan semoga meskipun Kota Ternate tambah tua, beliau tambah muda. Amin, insya Allah. Kalau ke Kupang jangan lupa mampir ke Pulau Rote. Saya dan Ustadz Somad ucapkan selamat hari jadi Kota Ternate. Sama-sama kita baca sholawat seolah-olah kita menghadirkan Nabi Muhammad berada di hadapan kita, dan Kota Ternate ini kelak dan insya Allah di masa kepemimpinan Bapak Wali Kota Bapak Dr. Tauhid Sulaiman, insya Allah menjadi kota yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Hajat 774 hari jadi kota Ternate. Dan di momentum yang mubarak ini boleh kita tepukkan semua untuk kota Ternate yang kita cintai dan untuk wali kota yang luar biasa. Maka di momentum kali ini beliau Tuan Guru yang akan memimpin doa sejenak. Sambil berdiri kita mengangkat tangan kepada Allah dalam hati kita. Doa launching ya. Semoga Allah menjadikan kota Ternate baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah. Rakyatnya makmur dan sejahtera. Diberikan rezeki yang barokah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pembukulan lembaga telah selesai. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat semula, dan kepada seluruh jemaah kami persilakan untuk bisa kembali duduk di tempatnya masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan pembukulan lembaga telah dilakukan sebagai tanda di launchingnya, dimulainya seluruh rangkaian acara untuk memeriahkan Hari Jadi Ternate yang ke-774 tahun 2024, yang insya Allah untuk acara puncaknya upacara Hari Jadi Ternate akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember tahun 2024. Kita berdoa bersama, semoga kota Ternate yang kita cintai ini senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa Allah jauhkan dari segala mara bahaya yang datang secara tiba-tiba. Baik hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan munajat ya Ahlul Baitin Nabi oleh Jong Timur. Untuk itu dengan segala takzim disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. يا أحلى بيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بغيت من حبه يدفن بما قدم الله في رضا ربي أمسي في الصباح وممساه كل من حبكم يا حنان يا حنان يا حنان بشفاعة من المختار في عمرك يا يريد الحب بيسقي بالكاس من ماء صفي مصفي دعم العطيت مكنا خدتها والله والله ما سيد الرسول مقبول الدعاء عند المولى. الأنبياء يقول نفسي نفسي وحبيبنا محمد ألا نهى ألا نهى. ما خلق ربنا يعتكف في مصلى
Baik hadirin yang kami muliakan, demikian munajat ya ahlul baitin Nabi oleh Jawa Timur. Semoga hati kita senantiasa dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kita kepada kalam Allah Al-Qur'anul Karim. Baik hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah oleh Tuan Guru Al-Ustaz Abdul Sawad LCMA. Untuk itu kepada Al-Ustaz dengan segala takzim disilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nampaknya malam ini tausiah Ustaz Abdul Somad tidak seperti biasa 600 ml, tergantung hujan turun. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya tahun ini mendapatkan kehormatan yang luar biasa pada ulang tahun Ternate yang ke-774. Saya bisa bersama dengan masyarakat kota Ternate. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa teman-teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini di tengah jalan. Saudara saya yang ada di Sumatera, sahabat dan keluarga saya yang ada di Riau, saya beritahu kepada kalian semua bahwa aku Abdul Somad sedang berada di kota Ternate. Sekarang kalau saya berdiri di kota Ternate, di atas kepala saya tepat di sana ada Seoul, ibu kota Korea Selatan. Kalau nggak percaya, lihat Google Map. Itu maka tadi adik-adik yang 3 tadi agak mirip-mirip Korea. Kalau di atas kepala saya adalah Korea Selatan, Korea Utara, maka di bawah kaki saya adalah kota Darwin, Australia. Memandang ke arah timur, saudara saya yang manis-manis di Papua. Memandang ke arah barat, Manado, Sulawesi, dan terus ke Malaysia, Semenanjung Melayu. Ini tempat yang sangat strategis. Berapa banyak yang orang sangat ingin sampai ke Ternate dan mereka belum sampai. Saya sudah sampai. Kalian kapan? Itu dari strategis indah secara teritorial. Bagaimana indah alamnya? Saya ketika akan pergi ke Tidore, sampai di pelabuhan saya lihat ke bawah, ikan berenang dengan aman dan nyaman. Tapi kabarnya umpannya di sini sudah S2 semua ikan-ikan. Ikan di sini sudah sekolah, Ustaz. Bersih, tidak ada sampah sama sekali. Maka alamnya indah, lautnya cantik. Itulah mengapa semua orang di dunia ini ingin datang ke Ternate. Mereka awalnya ingin datang jalan-jalan, lama-lama ingin menguasai Ternate. Belanda datang, Belanda tidak bisa menguasai Ternate. Portugis datang, dulu saya bingung, Portugis apa Portugal? Ternyata setelah saya tanya-tanya, nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi dia sebetulnya satu negara. Nama orangnya Portugis, nama negaranya Portugal. Jadi Portugal itu nama negara, bukan persatuan orang tua gatal. Belanda, Inggris, Portugis, Portugal,
Jepang, PKI, komunis, sampai hari ini 774 tahun orang Ternate tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka jauh lebih tua dari Republik Indonesia. Betul? Di seberang sana ada kerajaan Tidore 1081. Di sini ada kerajaan Ternate 1257. Indonesia 1945. Tapi begitu negara Republik Indonesia berdiri, mereka bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tunggu. Negeri mereka indah, kotanya cantik, alamnya luar biasa, kekayaannya jangan tanya lagi. Kecintaan mereka kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka ikut berjuang mengusir semua penjajah. Mudah-mudahan Allah menjaga Ternate sampai hari kiamat. Kalau ada orang yang mencoba mengadu domba, raja adu domba, divide in impera, siapa dia? Belanda. Orang Ternate berteriak Allahu Akbar. Belanda pontang-panting, tunggang langgang, lintang bukang, lari ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Tidak ada penjajah yang berhasil menguasai Ternate. Tapi sungguh begitu, saudaraku yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, saya sudah sampai di Ternate. Jangan kalian bayangkan orang Ternate itu seram. Jangan kalian bayangkan orang Ternate itu menakutkan. Orangnya ramah sekali. Kalau tidak percaya, datanglah ke Ternate. Tadi saya makan, kebetulan yang punya restoran saudara kita dari Jawa. Lalu saya tanya, sudah lama di Ternate Mas? Sudah Ustaz. Enak buka usaha di sini? Alhamdulillah. Aman, semua lancar, dan negeri ini alhamdulillah masih dalam kebaikan, rahmat, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan datang, bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, jangan bawa istri orang. Datanglah ke Ternate, nikmati keindahan alamnya, nikmati keramahan masyarakatnya. Apalagi di hari ulang tahunnya yang ke-774. Ini kota tua. Orang semakin tua semakin berwibawa, semakin tua semakin berkarisma, semakin tua semakin banyak pengalaman hidup yang dapat kita timba. Tua itu pasti, tapi dewasa pilihan. Banyak orang yang tua umur, tapi dia sesungguhnya anak-anak yang terjebak di tubuh orang tua. Tapi Ternate memang betul, bukan hanya sebatas tua, tapi penuh dengan kebijaksanaan. Bukan sekedar tua saja kotanya, tapi masyarakatnya juga berpikir tua dan dewasa, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ketika COVID-19, orang tidak berani buat keramaian, orang takut kena penyakit. Disitulah saya datang ke kota Ternate. Dan saat itu masjid penuh, seakan-akan COVID-19 tidak datang di Ternate. Semua yang mau masuk ke masjid mesti menunjukkan sudah suntik anti COVID-19. Waktu itu dunia cemas, dikhawatirkan setelah COVID-19 pulang akan datang COVID-22, 23, 22. Tapi hari ini kita bisa duduk bersama, akhirnya 774 tahun dalam hajat hari jadi Ternate. Maka kita mohonkan kepada Allah, semoga semua hajat-hajat kebaikan kita dikabulkan Allah SWT. Hajat yang belum menikah, semoga segera menikah. Banyak yang belum menikah. Hajat usaha bisnis, semoga berhasil terlaksana dengan baik. Alhamdulillah,
Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman. Masih lagi. Pertama saya datang, beliau wali kota. Kedua saya datang, dia juga wali kota. Ketiga saya datang, beliau masih wali kota. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan diberikan Allah pemimpin yang adil dan amanah, insya Allah. Siap menjaga kota yang kita cintai, Ternate? Siap jaga Indonesia? Takbir! Kalau ada yang mencoba ingin menjajah Ternate, jangan. Karena pendahulu-pendahulu gagal semua. Kalau ada yang coba ingin mengadu domba Ternate, jangan. Karena bapaknya adu domba Belanda kalah, pulang dengan kekecewaan. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma domba. Sikut kiri, sikut kanan, tanduk depan, sifat belakang, injak ke bawah, tanduk ke atas. Kalau ada teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang sifatnya begitu, jangan marah, karena dia tidak takut pada kemarahan kita. Ambil tali Idul Adha kita semua. Siap? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menjaga supaya kota Ternate ini tetap dirahmati Allah dari 774 sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya Rabbal. Maka di kota Ternate ini ada 5 unsur. Berapa? 5. Kira-kira 5 ini bisa kita jaga? Belum saya sebutkan. Unsur yang pertama adalah orang. Dia cukup menggunakan telunjuknya. Kalau dia tunjuk ada jalan yang bolong-bolong, dia tunjuk jalan ini mesti mulus, langsung jalan itu mulus. Kalau Abdul Somad yang menunjuk jalan ini keluar, makin tambah banyak lubangnya. Maka di Ternate ini ada orang yang ujung telunjuknya berkuasa. Orang itu bernama Dr. Muhammad Tauhid Sulaiman. Di ujung jarinya ada anggaran untuk masjid. Di ujung jarinya ada beasiswa. Di ujung jarinya ada penerimaan CPNS. Kita doakan beliau amanah. Dari mana Ustaz tahu amanah? Tadi pas lewat depan rumahnya, balihonya belum dicopot. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang hanya dengan ujung jarinya. Abdul Somad berceramah, tabligh akbar, judi, khamar, narkoba. Tapi beliau tidak perlu bersuara menggelegar, tidak perlu tabligh akbar, tidak perlu ngapal ayat, tidak perlu pakai hadis, cukup dengan telunjuknya. Tutup, tutup, tutup. Selesai. Satu tanda tangan penguasa lebih bermakna daripada 1000 fatwa. Begitulah Allah sudah memberikan kekuasaan di tangan orang. Ada yang sekedar nabi tapi tak punya kekuasaan. Ada yang berkuasa tapi bukan nabi. Ada yang nabi dan punya kekuasaan. Dia adalah Nabi Sulaiman. Dan wali kota ini namanya orang Barat menyebutnya King Solomon. Orang Arab menyebutnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan kata salah satu penulis, katanya Nabi Sulaiman itu kekuasaannya sampai Pulau Jawa. Itulah satu daerah namanya Sleman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nama adalah doa. Jadi ketika beliau dulu diberikan nama Tauhid Sulaiman, berarti di dalam nama itu terkandung doa bahwa anak ini akan punya kekuasaan di masa akan datang.
Ini orang sekarang ketika diminta nama anak, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama sekarang nggak ada maknanya lagi. Bahkan ada orang yang ngasih nama anak pakai ilmu cocokologi. Cocok-cocokkan nama suami sama nama istri. Nama suami Sulaiman, nama istri Toibah. Cocok-cocokkan. Nama anak Letoy. Nama apa sih? Mohon gue Toibah ya. Siapa nama kamu? Nama saya Camry. Itu merek sedan Toyota. Apa hubungan kamu dengan pabrik mobil Jepang ini? Kebetulan saya lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Terus Camry maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap, the best name. Nama yang bagus. Tapi nama yang paling bagus adalah nama yang paling rendah, yang paling hina, yang paling tidak ada apa-apanya. Hamba. Hamba paling rendah, dirinya pun dia tidak punya. Tapi ketika nama hamba yang rendah disandingkan dengan nama Allah yang maha agung dan mulia, itulah nama yang paling mulia. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Samad. Ada lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu nanti kalau mau punya anak, kasih nama, sudah ada booking satu nama, Sulaiman. Bapak-bapak kalau mau punya anak, mudah-mudahan Ustaz Somad tolong doakan saya punya anak. Pak Ustaz, saya udah umur 40 tahun belum punya anak. Kenapa? Saya belum nikah. Nikah dulu. Mudah-mudahan diberikan Allah jodoh yang baik-baik, insyaallah. Hajat-hajat berkumpul dengan orang banyak, dengan para habaib. Habib Rifki Al-Hamid datang langsung dari Ambon. Dibimbingnya kita malam ini bersolawat dengan anak-anak muda yang luar biasa. Anak muda di sana memikirkan narkoba, anak muda di sana memikirkan LGBT, anak muda di sana memikirkan zina, anak muda di Ternate tampil dengan munajat solawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang tua baik, wajar, karena memang malaikat maut sudah dekat. Tapi ada anak muda dengan gantengnya, dengan gagahnya, bersolawat, duduk. Saya sendiri bingung, ngapain anak muda ini bersolawat? Masa muda, mabuklah semabuk-mabuknya. Masa muda, zinalah sezina-zinanya. Begitu kata orang. Nanti kalau sudah tua baru bertobat. Tapi di Ternate, anak muda memandangkan solawat. Bapak ibu bangga atau tidak? Ibu bangga jadi orang Ternate? Bapak bangga jadi orang Ternate? Saya jangankan jadi orang Ternate, tausiah di Ternate aja saya bangga. Mudah-mudahan teman saya, sahabat saya, murid saya, santri saya, istri saya, hai bestie, mereka menonton saya. Dan tadi ketika saya ditanya, sedang di mana Ustaz Somad? Aku sedang berada di Ternate. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang-orang ketika kekuasaan berada di ujung jarinya, maka dia pakai untuk menolong agama Allah. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad. Betul? Jaga juga kuasa. Memang betul, tapi jangan kuat-kuat. Saya nggak bisa ngaspal jalan, saya nggak bisa bangun sekolah, saya nggak bisa beri beasiswa, saya tidak bisa ngangkat pegawai, saya tidak bisa bangun masjid. Kalau saya ngajak masyarakat bangun masjid, disebarkan kotak, ya dana, penggalangan dana. Benar lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini drone mengajak kita untuk melambaikan semua tangan ke atas semua. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahid
zaidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah penguasa wali kota, kemudian ada jari yang di tengah. Siapa ini jari yang di tengah? Dia tidak miring ke kanan, dia tidak miring ke kiri. Dia paling dimuliakan, dia paling ditinggikan, dia paling diagungkan, dia paling dihormati. Dia adalah al-ulama warathatul anbiya. Dia adalah ulama. Alhamdulillah, hari ini gambar Bapak Wali Kota Ternate disandingkan dengan gambar Habib Rifki Al-Hamid. Padahal badan saya lah yang paling kurus. Tiba-tiba di situ saya yang paling besar. Terima kasih abang yang mencetak baliho. Kau sudah membesarkan hatiku. Ustaz Somad diletakkan di tengah. Ustaz Abdul Somad tidak boleh terlalu miring ke kiri. Maka dari tadi saya berusaha untuk tegak istiqomah. Kalau saya terlalu miring ke kiri, apa kata ibu-ibu? Ustaz Somad tidak adil, mentang-mentang dia laki-laki. Kalau saya terlalu miring ke kanan, apa kata bapak-bapak? Kelihatannya Ustaz ini agak gatal. Maka saya harus menjaga supaya saya selalu berada di tengah. Tidak terlalu mundur ke belakang. Kalau saya terlalu mendekat ke Pak Wali, ini jangan-jangan Ustaz Somad buat proposal. Saya juga tidak terlalu maju ke depan. Saya selalu menjaga keseimbangan. Tolong jangan tarik-tarik saya. Biarkan saya selalu berada di tengah. Khairul umuri awsatuha. Ini jari memang dia bukan paling besar, karena yang besar jempol. Ini jari yang paling tinggi dihormati dan dimuliakan. Kalau ada acara kepiting, udang, cumi, ikan, ayam, daging kambing, silakan makan. Pejabat, wali kota, Kapolres, Kapolsek, Dandim dan Ramil, TNI, Polri, Sekda. Tapi yang pertama kali makan siapa? Ustaz. Andai di situ ada racun, siapa yang mati duluan? Selesai ceramah di masjid, Ustaz Somad, mari kita jenguk pasien jamaah kita sedang sakit di rumah sakit umum. Oke, I'm coming. Sampai di rumah sakit, saya langsung disambut oleh direktur rumah sakit umum memakaikan jas berwarna biru langit yang kancingnya di belakang, pasang depan. Semua pejabat-pejabat yang ada di situ berdiri dan saya dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang IC. Memang begitu tulisan IC. Silakan masuk Ustaz Somad. Bapak direktur tidak masuk? Tidak. Bapak wali kota tidak masuk? Tidak. Bapak sekda tidak masuk? Tidak. Bapak Kapolres tidak masuk? Tidak. Bapak Dandim tidak masuk? Tidak. Silakan Ustaz Somad masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam mendoakan pasien yang sakit. Ternyata di dalam itulah semua penyakit menular. Pantasan mereka nggak mau masuk. Saya selalu didepankan, saya selalu didahulukan. Ikan, Ustaz Somad, ini namanya ikan Napoleon. Dagingnya biru kehijau-hijauan. 1 kilonya 1 juta. Banyak ibu-ibu ketika belanja di pasar, berapa? 1 juta, langsung kumat jantungnya. Yang belanja istri pejabat, dibawa pulang ke rumah pejabat, dimasak oleh koki chef terkenal. Setelah hidangan siap, yang makan bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota. Yang pertama makan Ustaz Abdul Somad. Ketika pejabat-pejabat diajak makan, Bapak mau makan daging kambing? Kolesterol. Bapak mau makan rendang? Asam urat. Bapak mau makan emping melinjo? Asam lambung. Siapa yang dipersilakan makan? Ustaz Somad. Secara logika akal saya ini sudah lama mati, tapi Allah masih izinkan saya. Kenapa?
Bagaimana masyarakat Ternate berdoa, ya Allah, di hari ulang tahun kota kami tercinta 774, izinkan Ustaz Somad datang ke kota kami. Setelah itu silakan dia mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga ulama kita. Tapi Ustaz Somad Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon dikirim orang tua terbang ke Tarim Hadramaut Yaman, belajar kepada Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustafa. Setelah itu pulang lagi berdakwah di wilayah timur Indonesia. Yang satu lagi namanya Abdul Somad terbang ke Mesir, Kairo, Al-Azhar tanggal 5 September 1998 sampai ke Kairo. 2002 pulang, 2004 terbang lagi ke Maroko. Setelah itu pulang ke wilayah barat Indonesia di Pulau Sumatera. Beliau wilayah timur, saya wilayah barat. Seakan-akan kami sudah bagi wilayah kekuasaan. Yang satu di timur, yang satu di barat. Di mana kami bertemu? Yang mempertemukan kami kota Ternate. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang banyak orang tidak mau menyekolahkan anaknya sekolah agama. Nanti kamu mau sekolah ke Tarim, jangan. Mau sekolah ke Mesir, jangan. Nanti kalau jadi ustadz makan apa? Orang yang takut anaknya sekolah agama, takut makan apa? Tolong bawa ke rumah sakit umum, cek, periksa, USG. Jangan-jangan lambungnya dengan otaknya dekat. Nanti kalau kamu jadi ustadz makan apa? Habib Rifki Al-Hamid sampai sekarang masih hidup. Ustadz Abdul Somad masih hidup, masih makan. Saya kurus ini bukan karena tidak makan. Ini memang sudah takdirnya. Banyak orang bilang, Ustaz Somad ini jaga makannya. Saya nggak pernah jaga makanan, semua saya makan. Ustaz ada pantangan, ada, pantang dekat, habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak usah mikirin omongan orang. Apa yang mau dimakan, makan aja. Betul Bu? Kalau kita mikirin omongan orang, kita kurus, apa kata orang? Penuh penderitaan. Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Tak usah pikirkan omongan orang, jalani saja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Dari bunyi klaksonnya udah ketahuan. Habib Rifki Al-Hamid umur panjang. Kalau beliau menghadap Allah, beliau meninggalkan pesantren Ar-Rahmah di samping pantai Ambon yang begitu indah. Yang banyak dosa mau bertobat, datang ke pesantren Ar-Rahmah, mandi tobat di tengah laut. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Abdul Somad, kalau umurnya panjang dia tetap berdakwah, kalau umurnya pendek dia mati. Dia meninggalkan pesantren untuk laki-laki namanya Nurul Azhar, untuk perempuan Az-Zahra. Supaya apa? Supaya dakwah ini berkelanjutan. Nanti kalau Ustaz mati, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Sejuta Abdul Somad akan lahir di seluruh Nusantara. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalian mengandung 9 bulan 10 hari. Ternate ngandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah lama-lama. Kita nanya dia ketawa. 9 bulan 10 hari kalian mengandung. 2 tahun kalian menyusukan anak, melahirkannya meregang nyawa. Apa balasan anak kalian? Sekolahkan dia sekolah agama. Saya nggak mau anak saya jadi ustaz, nanti kurus seperti Ustaz Somad. Anakmu sekolah agama, dia bisa jadi wali kota, dia akan adil dan amanah seperti Bapak Dr. Tauhid Sulaiman. Anakmu bisa jadi tentara, tergantung
Dari kecil sudah kelihatan itu kemana arahnya. Anak saya ini suka kali mandi di laut, angkatan laut. Anak saya ini Pak Ustaz suka main layang-layang, angkatan darat. Anak saya ini kemana-mana bawa sumpritan, polisi. Tapi nggak ada bakat nampaknya Pak Ustaz, wasit sepak bola. Anak saya ini kemana-mana bawa martil, hakim konstitusi. Tapi nampaknya kurang adil, tukang. Saya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kecil, pulang dari sini perhatikan anak bapak ibu kemana arahnya. Anak saya ini belum jelas lagi Pak Ustaz, berarti ikut bapaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang berkuasa, dan yang di tengah ini adalah ulama. Di samping ulama ada orang yang pakai cincin. Cincin biasa dipakai di sini. Saya belum pernah ketemu orang pakai cincin di sini. Di cincin di sini, semahal apapun batunya, itu saya lihat batu Ustaz Somad, ini batu asli. Warnanya apa? Ini namanya blue sapphire. Warnanya biru, batu asli. Kalau nggak percaya, nanti saya pukulkan ke kepala. Apa mereknya Pak Ustaz? Mereknya Casio, dikasih orang. Katanya nggak boleh percaya kepada batu Pak Ustaz, nggak boleh percaya kepada batu, nggak boleh percaya kepada kayu, nggak boleh percaya kepada hantu. Kita hanya percaya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa Ustaz nggak percaya cincinnya? Itu cincin ada magic-magicnya Pak Ustaz? Ada. Ini kalau dibawa duduk di rumah makan nggak baik. Tapi jangan makan dulu aja. Ya sekedar berhias boleh. Habib Rifki Al-Hamid juga pakai cincin. Yang nggak suka pakai cincin nggak apa-apa, nggak wajib. Nabi Muhammad SAW pakai cincin. Cincin Nabi itu letaknya di kelingking. Letaknya tulisannya adalah Muhammad Rasulullah, sekaligus untuk stempel. Karena kalau ada surat Nabi itu nggak tanda tangan, dia stempel pakai cincin. Ini bagus juga untuk Pak Wali, kepala dinas sekolah barat. Mereka ada alasan stempel tinggal di kantor. Pak tolong ini. Dan ini dimuliakan Allah. Ini penguasa, ini ulama. Lalu ini siapa? Inilah orang-orang kaya. Ini kalau saya lihat orang Ternate ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Dari senyumnya lepas. Ini menunjukkan orang Ternate ini nggak ada utang. Orang kalau ada utang, senyumnya nggak bisa lepas begitu. Dia tertahan. Paling ketawanya. Mudah-mudahan yang masih ada utang segera dilunaskan. Laisal ghina kathratul arad. Kaya itu bukan banyak barang-barang, banyak mobil, banyak uang, bukan. Kaya itu adalah kaya hati. Orang kalau mentalnya miskin, datang teman saya, petugas Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Bapak, kelihatannya Bapak orang kaya, rumah Bapak besar, mobil Bapak besar, bini Bapak besar. Tolong Bapak keluarkan zakat. Apa kata dia? Mobil saya ini harganya 2 miliar, utang. Rumah saya ini 10 miliar, utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istri saya. Akhirnya nggak bayar zakat. Ini namanya orang kaya tapi bermental miskin. Tapi orang Ternate kaya-kaya. Kenapa? Karena mereka ini bisa terlihat dari gaya jalannya, dari gaya berpakaiannya, dari kesuburan negerinya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Kita berusaha. Apa yang dicari orang Belanda, orang Portugis, orang Jepang datang kemari? Mereka mencari rempah, mereka mencari cengkeh, mereka mencari kayu manis, mereka mencari bumbu-bumbu mau dibawa ke Eropa. Gold, emas, mereka datang kemari. Sampai hari ini tanah sekitar ini mengandung berbagai macam
ada nikel, ada emas, ada perak, ada batu bara. Batu bara ini ada yang di dalam tanah, ada yang di atas tanah. Namanya Abdul Somad batu bara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik-adik kita yang kuliah segera dapat kerja, nabung uang, meminang anak gadis yang selama ini diimpi-impikan. Di hari wisuda melelehkan air mata. Ayah ibunya bertanya, kenapa kau menangis? Dia dulu yang ku antar ke kampus, ternyata sudah diambil. Bangkitkan semangatmu adik-adikku. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kuatkan dirimu, kuatkan mentalmu, kuatkan jantungmu. Datang kau ke hotel tempat dia menikah, naik ke atas pelaminan, katakan barakallahu lakum. Katakan kepadanya, kau akan menyesal melihat aku 5 tahun lagi. Jangan tunjukkan kau lemah. Selesai keluar dari hotel, pergi ke tepi pantai, menangislah di tengah laut. Jangan kau katakan kepadanya, kaulah satu-satunya. Kita lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang kaya. Orang kaya ini akan membayar zakat. Ini kalau dilihat dari senyumnya yang lepas ini, satu orang paling dikit tabungannya 100 juta. Tadi bunyi aminnya kayak kurang yakin. Kalau satu orang tabungan 100 juta, berarti zakatnya 1 tahun 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh. 100 juta, zakatnya setahun 2,5%, 2,5 juta. Anggaplah yang datang ini 1.000, padahal ini lebih 10.000. 1.000 aja yang berzakat, 2,5 juta kali 1.000 sama dengan 2.500.000.000. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum. Berapa fakir miskin yang tersantuni? Berapa anak yatim yang bisa dibantu? Berapa janda-janda yang kuat-kuat? Berapa anak duafa? Berapa orang susah yang bisa kita bantu untuk menolong? Maka orang-orang kaya tolong bantu. Kalau yang 3 ini bersatu, penguasa, ulama, orang kaya, maka insya Allah aman negeri ini, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kan baru 3 Pak Ustaz. Betul. Ada yang kecil. Siapa dia? Inilah adilnya Allah. Nggak mungkin semua jari ini jempol semua. Kalau jari ini jempol semua, gimana ngorek hidung? Besar kali lubangnya. Jadi memang ada yang tidak bisa disentuh oleh Ustadz Abdul Somad. Makanya ada dai-dai muda, ada dai-dai yang khusus anak muda. Ustadz Taki Malik, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Inilah dia anak-anak muda kita. Mudah-mudahan anak muda kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari lem kambing. Bapak-bapak yang punya toko bangunan, Masya Allah ya, malam ini kan bukan di pesantren ini kan. Ini acaranya umum, tapi acara ini dibagi laki-laki semua. Ada beberapa perempuan yang terjebak. Perempuan semua, nggak apa-apa. Ibarat sayur kan ada beberapa ekor udang yang tersesat di dalam perut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adik-adik dipelihara, dijaga. Maka kenapa kita pisah laki-laki perempuan? Supaya jangan sampai timbul maksiat. Majelis kita majelis zikir, majelis kita majelis munajat. Munajat artinya berdoa kepada Allah. Malaikat tidak turun kalau datang perbuatan maksiat dan dosa. Itulah kenapa tidak digabung.
Terus ini ada laki-laki, di belakang perempuan, kok boleh gabung? Gak apa-apa, karena ibu sudah agak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu jaga anaknya jangan sampai pacaran. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doa terkabul berjamaah. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Sampai hati kau Ustaz Abdul Somad, di hari yang penuh dengan kebahagiaan, kenapa kau doakan kami putus? Saya sudah pacaran 5 tahun Pak Ustaz. Apa? Pacaran 5 tahun gak nikah-nikah? Yang 5 tahun pacaran gak nikah, itu sama seperti iklan roti dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Pacaran 5 tahun gak nikah-nikah, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa melahirkan laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Kalian yang muntah, kalian yang malu, kalian yang hilang harga diri, tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Gak perlu kujelaskan lagi kan? Kalian kalau rusak ketahuan. Mereka ini kan flash disk, tujuh sana tujuh sini, paling-paling kena virus. Ya Allah, jaga adik-adik saya yang laki-laki, jaga adik-adikku yang perempuan, sampai masanya nanti kalian akan dipertemukan Allah di tempat yang baik bersama orang baik, dan kalian bertemu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Penguasa sudah, ulama sudah, orang kaya sudah, anak muda sudah. Yang terakhir, siapa yang paling suka dapat jempol? Pulang dari Yogyakarta bawa kain batik. Ibu pulang bawa kain batik. Apa kata bapak? Gimana batik yang ku beli, Bang? Seumur hidup aku belum pernah lihat batik. Gimana masakan nasi goreng pagi ini? Yummy. Padahal asinnya minta ampun. Mereka adalah perempuan. Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Camat, Polisi, Tentara, Habib, Ulama, laki-laki yang hebat-hebat ini semuanya lahir dari rahim. Ada yang lahir dari bencong. Jadi kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Jangan lawan makhluk terkuat di dunia. Kenapa Ustaz Abdul Somad dikawal kanan kiri? Supaya tidak diserang oleh gerakan mak-mak garis keras. Tadi saya mulai 10:30, sekarang sudah 10:30 kurang 10. Hujan sudah mau turun, nanti ada munajat, zikir dan doa oleh Habib Rifki Al-Hamid. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Saya ucapkan selamat hajat hari jadi Kota Ternate yang ke-774. Semoga Ternate tetap berkualitas tinggi, dijaga Allah, pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun rahim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami muliakan, demikian tausiah oleh Tuan Guru. Dan sebelum kita tutup dengan doa, akan dilakukan lelang kaos dan juga figura. Untuk lelang kaos dengan senilai Rp1.500.000 untuk pembangunan pesantren Ar-Rahmah Ambon milik Habib. Untuk itu kepada jemaah yang ingin memberikan donasinya
untuk kaos dengan senilai 1.500.000, sedangkan untuk figura yang ditandatangani oleh Tuan Guru adalah 5 juta rupiah. Boleh mengangkat tangan ke depan, bisa langsung berfoto dengan Tuan Guru di depan. Ada jemaah, silakan angkat tangan ke depan. Boleh. Bapak Nasri Abu Bakar berkenan untuk maju lebih awal dengan figura senilai 5 juta rupiah, berkenan ke tengah panggung untuk berdokumentasi bersama Tuan Guru. Mohon izin Tuan Guru UAS, beliau adalah pasangan dari Bapak Wali Kota kita. Baik, terima kasih. Silakan tim, boleh kaosnya, figuranya diserahkan, ditandatangani langsung oleh Tuan Guru. Yang mau kaos dengan nilai 1.500.000 rupiah, insya Allah sedekahnya untuk pembangunan pesantren Ar-Rahmah di Ambon. Ini kebetulan ada foto saya dan Ustadz Abdul Somad waktu di Ternate, dan ini akhirnya jatuh di tangan Wali Kota Ternate. Pak Wali sudah bicara lebih dulu. Kita harus ikut urutan, ibu-ibu, jangan paksa ibu jangan paksa, dosa itu. Jadi ini akan ditandatangani, ada Sultan Babula Ternate di bandara ini. Waktu kami mau ke Tobelo waktu itu, ingat Tobelo itu daerah bukan goyang ya, tahun 2021. Betul Tuan Guru ya, kita terbang itu sampai lihat ada gunung api apa, Dukono. Untung tidak ke situ, kita cuman lewat saja. Dan ini akan ditandatangani oleh Tuan Guru. Pulang sudah Miran. Pulang sudah. Ditandatangani insya Allah jadi keberkahan sebagai hadiah kami untuk Kota Ternate atas ulang tahunnya yang ke-774. Semoga semakin berkah, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Kepada jemaah yang ingin menyumbangkan dengan nilai 1,5 juta maupun 5 juta, boleh angkat tangan ke depan, langsung dokumentasi bersama Tuan Guru. Insya Allah untuk mensupport pembangunan pondok pesantren. Alhamdulillah, kami ucapkan juga selamat kepada Wakil Wali Kota terpilih ya, beliau Pak Nasri Abu Bakar. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, setelah Wali Kota baru Pak Wakil Wali Kota. Mudah-mudahan berkah ya. Inilah ini yang tadi diceritakan Tuan Guru, lokasi pesantren kami ya, yang kami bangun di tepi pantai. Jadi kalau mau mandi tobat yang tadi dibilang Tuan Guru, bisa hubungi kami ya, karena banyak ikan hiu dan buaya dekat-dekat situ ya. Baik, foto. Alhamdulillah. Sekali lagi untuk Pak Wakil Wali Kota kita. Tepuk tangan untuk Wakil Wali Kota kita, Pak Nasri Abu Bakar. Insyaallah berkah, amanah, amin ya rabbal alamin. Baik, kepada jemaah, ada yang mau menyumbangkan dengan angka 1,5 juta
diberikan kaos langsung berdokumentasi bersama Tuan Guru. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh jemaah bahwa nanti pada bulan Februari akhir Februari tahun 2025 ada keberangkatan Umroh Akbar bersama Tuan Guru. Bagi yang mau mendaftar boleh hubungi Bang Juan. Baik hadirin yang kami muliakan, untuk lelang akan kami lanjutkan setelah seluruh rangkaian acara selesai. Untuk itu kita akan tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Habib Rifki Al-Habib. Untuk itu dengan segala takzim disilakan. Jadi mari sama-sama masyarakat Kota Ternate yang saya cintai, di ulang tahun yang ke-774 kita bermunajat, kita ketuk pintu rahmatnya Allah ketika angin bertiup dengan indahnya, hujan yang dengan sedikitnya dia turun, dia menyentuh kepala kita. Mudah-mudahan sebanyak kucuran hujan yang turun itu Allah rahmati Kota Ternate, Allah rahmati kita semua yang ada di sini, dan Kota Ternate ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dengan khusyuk, kita angkat tangan kita, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada tempat yang pantas kita minta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Aziz ya Ghaffar, ya Hannan ya Mannan ya Karim ya Ghaffar. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini, di lapangan Mukila ini tidak lain dan tidak bukan kecuali kami duduk untuk berzikir kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Kami duduk bersalawat kepada-Mu ya Allah. Kami duduk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berzikir, kami bersalawat, kami bertaubat ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar. Dan kami bersyukur atas hari jadi Kota Ternate yang ke-774 ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kami manusia biasa, kami manusia lemah. Wa khuliqal insana dha'ifa. Engkau ciptakan kami dalam keadaan lemah. Kami banyak dosa ya Allah. Di momentum hari ini, di ulang tahun Kota Ternate yang ke-774 ini ya Allah, kami angkat tangan kami menghadapkan wajah kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa hati kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami, dan seluruh anggota tubuh kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum wa ya Akramal Akramin wa ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Kami pecinta Nabi Muhammad, kami rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Di majlis yang mulia ini ya Rabbal Alamin, yang mana dari tadi salawat kami sahturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikan kami manusia-manusia yang cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikan kami manusia-manusia yang dicintai Nabi Muhammad, dan jadikan Kota Ternate ini kota yang dicintai Nabi Muhammad. Dan jadikan kota ini kota yang insya Allah keberkahan akan turun di kota ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Aziz ya Hannan ya Mannan ya Ghaffar. Allahumma ya Allah, kami manusia yang rindu kepada Nabi Muhammad, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Salawat yang tadi dibacakan, salawat yang tadi dihaturkan, salawat yang tadi dikumandangkan ya Rabbal Alamin,
Jadikan salawat itu adalah hadiah kecil kami kepada Nabi Muhammad, yang kelak nanti Nabi Muhammad akan memberikan hadiah besar kepada kami, yaitu syafaat Nabi Muhammad kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika Nabi Muhammad berziarah di pemakaman Bagi, Nabi Muhammad mengatakan, mata alga ahbabi, mata alga ahbabi, kapan aku bertemu kecintaanku? Para sahabat bertanya, awalasna ahbabak ya Rasulullah, bukankah kami orang-orang yang kau cinta? Maka Nabi Muhammad mengatakan, tidak, bukan kalian, antum ashabi, kalian sahabatku. Sedangkan siapa yang kamu cinta, siapa yang kau cinta ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya yang aku cinta adalah kaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni, adalah kaum yang datang setelah aku, mereka beriman kepada aku, mereka cinta kepada aku, mereka yakin kepada aku, namun sedikit pun mata mereka, wajah mereka belum pernah melihat sedikit pun wajahku, kata Rasulullah. Akankah itu kami ya Rasulullah? Akankah itu kami ya Habibullah? Kami manusia yang cinta kepada engkau, kami yakin kepada engkau ya Rasulullah, akan tetapi kami tidak sedikit pun belum pernah melihat wajahmu ya Rasulullah. Allahumma ya Allah, bagi kami yang hadir di sini, jangan pulangkan kami dan jangan wafatkan kami nanti ketika kami belum bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin. Anugerahkan di dalam hidup kami sebelum wafat kami mampu bermimpi melihat wajah Habibuna Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah. Anugerahkan sebelum wafat kami mampu melihat wajah yang agung, wajah Nabi Muhammad berada di hadapan kami ya Rabb. Seakan-akan kami mendekati Nabi Muhammad, kami mengambil tangan Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin, ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Allahumma rafutna bihadha Nabi ya Allah, ikat hati kami dengan hati Nabi Muhammad ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi kami yang sudah bermimpi Nabi Muhammad, jangan berhentikan kami sampai di situ. Jadikan kami satu saat sebelum wafat kami mampu berhadapan melihat Nabi Muhammad secara yang Allah di hadapan kami ya Rabbal Alamin. Dan kelak engkau berikan minum daripada kami dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, di majlis yang mulia ini, di majlis yang luar biasa ini ya Rabb, kami hadirkan ayah ibu kami ya Rabb, kami hadirkan ayah ibu kami, orang tua kami, ayah kami, bunda kami hadirkan mereka ya Rabb. Ya Allah, bagi mereka yang masih ada di hadapan kami, panjangkan umur mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Rabbal Alamin, cintai mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa membahagiakan ayah ibu kami ya Rabb, memberikan apa yang mereka minta dari kami, dan jadikan ayah ibu kami mereka bangga dengan kami, bukan karena harta kami, bukan karena mobil kami, bukan karena pangkat kami, bukan karena jabatan kami, tapi mereka bangga kepada kami dengan keislaman kami, dengan iman kami ya Allah, dengan agama kami, dengan akhlak kami ya Rabb ya Rabb. Allahumma ya Allah, di hadapan kami berapa banyak anak yang membuat malu wajah orang tua mereka. Maka hari ini ya Rabb, jadikan kami anak-anak yang membuat bangga ayah ibu kami ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, di atas mereka tanah, di bawah mereka tanah ya Allah, mereka sendiri di sana ya Rabb. Ampuni mereka ya Allah, sayangi mereka ya Rabb ya Allah. Ya Allah, kami rindu kepada mereka. Hari ini terbayang wajah mereka di hadapan kami ya Rabb. Ayah ibu kami yang mungkin kami belum pernah membahagiakan mereka atau belum bisa membahagiakan mereka ya Rabb. Ya Allah,
Kami hanya bisa mendoakan mereka malam ini dan seterusnya. Kami angkat tangan ini, ya Rabb, ya Allah. Andaikan ada pahala besar dengan duduk kami di majlis ini, kami ridha semua pahala itu kirimkan dalam kubur mereka, ya Allah. Terangi kubur mereka, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Andaikan kami boleh meminta, kami minta Engkau bangkitkan ayah ibu kami walau 1 menit saja dari liang kubur mereka, agar kami bisa berlari menuju mereka, kami bisa memeluk mereka dengan erat, bisa mencium kening mereka, bisa mencium tangan mereka, bahkan mencium kaki mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Berapa banyak cerita anak-anak yang di hadapan kami yang durhaka dengan orang tuanya, ya Rabb. Yang mana Engkau katakan, wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Jangan berkata saja kepada mereka, ya Allah. Yang mana Engkau katakan, jangan kami sekali-kali berkata saja kepada mereka. Wa qul lahumma qawlan karima. Dan katakan kepada mereka, ayah ibu kami, dengan perkataan yang lembut. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, alirkan sungai surga di dalam ayah, di dalam makam, di dalam kubur ayah ibu kami. Bangunkan istana surga di dalam kubur mereka, ya Rabb. Berikan nikmatan surga di dalam kubur mereka, ya Rabb. Maafkan kedurhakaan kami, ya Allah. Maafkan kedurhakaan kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbal Alamin, Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Karim, ya Ghaffar. Ada satu saat di mana roh kami akan terpisah dari jasad kami. Semua dari kami akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Malaikat Israel akan datang mencabut roh kami, ya Rabb. Hari itu, ya yawma la dhilla illa dhilluk, tidak ada naungan kecuali naunganmu, ya Rabb. Maka ya Allah, kami angkat tangan kami minta, ya Rabb, berikan kami husnul khatimah. Majikan kami dalam husnul khatimah, majikan kami dalam ibadah, majikan kami dalam salat, wafatkan kami di dalam membaca Al-Quran, wafatkan kami di dalam ruku, wafatkan kami di dalam sujud, wafatkan kami, ya Rabb, di dalam masjid, ya Rabb. Ya Allah, hari ini kami angkat tangan kami, ya Rabb. Kami minta, ya Rabb, andaikan itu kematian itu datang kepada kami dan orang-orang di sekeliling kami, mereka semua sedih dengan kepergian kami, maka jadikan hari itu kami senyum, seolah-olah Engkau telah tampakkan tempat yang telah Engkau siapkan kepada kami, ya Rabbal Alamin. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Seolah-olah Engkau telah berikan, tunjukkan tempat yang terbaik kepada kami, yaitu syurga-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mandikan kami dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan hati kami bersih, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada sesuatu yang merugikan kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Rabb, jangan permalukan kami di yaumil qiyamah, hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak kecuali sesiapa yang datang kepadamu dalam keadaan hati yang bersih, ya Allah. Maka hari ini, ya Rabb, kami minta, ya Allah, sebagaimana Engkau hidupkan kami dalam keadaan baik, wafatkan kami dalam keadaan baik, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, hari ini di hadapan kami ada para pemimpin kami, ada pejabat kami, ada wali kota terpilih, ada wakil wali kota terpilih, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah mereka berdua, ya Allah. Hidayah, berikan hidayah kepada mereka berdua agar bisa memimpin kota Ternate ini menjadi kota yang diridhai oleh Engkau, ya Allah. Jadikan, ya Rabb,
Dengan tangan mereka, mereka bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Dan jadikan ya Arab, dengan tangan mereka kota ini semakin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang ulama silih berganti di tempat ini, dan kota ini selalu menyambut kedatangan para ulama. Ya Allah, ya Allah, keluarkan dari kota ini anak-anak pecinta Al-Quran, anak-anak yang akan menjadi ulama, yang akan bersyiar, berdakwah di bumi Ternate ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, sesiapa yang telah bersusah payah untuk mengadakan acara ini ya Rabbal Alamin, segenap panitia, siapapun, apapun yang telah mereka keluarkan, ganti semua itu dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Rabbal Alamin. Yang jadikan acara yang penuh keberkahan ini menjadi satu titik yang mana Engkau balikkan seluruh daripada hal-hal yang jelek, lalu Engkau jadikan kota Ternate ini dengan penuh kebaikan ya Allah. Ya Allah, dengan sebab acara ini, andaikan ada musibah atau bala yang akan Engkau turunkan di kota ini, maka ya Allah, dengan munajat kami hari ini, dengan datangnya guru-guru kami, ya Allah, angkat semua musibah dan bala, jadikan itu semua, gantikan itu semua dengan baik, dengan rahmat, dengan taufik, dengan hidayah yang Kau berikan kepada kami di kota Ternate yang kami cintai ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jaga masyarakat kota Ternate ini semua ya Allah. Mereka yang sedang berselisih, damaikan mereka ya Rabbal Alamin. Mereka yang sedang kesusahan, angkat derajat mereka ya Allah. Mereka yang memiliki hajat, kabulkan hajat mereka ya Allah. Mereka yang sakit, sembuhkan sakit mereka ya Allah. Dan mereka ya Rabb yang diuji oleh Engkau dengan anak-anak mereka yang belum saleh dan salihah, maka berikan jalan keluar atas itu dan salehkan anak-anak mereka ya Rabbal Alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أجود الأجودين، برحمتك يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا فعال لما يريد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik hadirin yang kami muliakan, demikian pembacaan doa bersama. Semoga seluruh doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara dalam menyambut Hari Jadi Ternate yang ke-774. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate yang telah menghadirkan Tuan Guru untuk hadir bersamai kita menyambut Hari Jadi Ternate yang ke-774. Semoga Allah senantiasa jaga beliau dalam ketaatan. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Ternate, seluruh jemaah Ternate bermunajat yang kami cintai karena Allah dan Rasulullah yang telah mau hadir berlama-lama di tempat ini di majelis ilmu. Semoga kelak Allah satukan kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas hadirannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi